Intan? Saya Bu. Apa ada ibunya ngomong tadi pagi? Dia tadi berangkat sekolah Bu, tapi mampir. Mampir kemana? Kurang tahu Bu. Nanti ibu sampaikanlah ya kepada kepala sekolah biar diberi peringatan. Iya, Nanti Bu. kebiasaan dia kalau alpa terus kayak gitu, bolos kayak gini, gimana nilai dia nanti? Nggak naik kelas nanti dia. Sampai mana kemarin pelajaran kita? Praksara Bu, zaman praksara. Ya, kita ulangi lagi ya biar kalian lebih paham, lebih ngerti. Iya Bu. Ada yang bisa jelasin apa itu praaksara? Praksara adalah zaman Siapa dimana- namamu? Sampaikan namamu, nanti ibu lupa. Juliana Bu. Juliana, ya silakan. Zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ada yang bisa menjelaskan lebih detail lagi? Raisa? Praaksara berasal dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Maka zaman praaksara adalah masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Ya. Nah, selain dari kata praaksara tadi, juga ada istilah lain. Yang istilah ini nih sebenarnya nggak jauh beda ya sama istilah praaksara, yakni istilah nirleka. Nir berarti tanpa dan leka yaitu berarti tulisan. Nah, jadi nirleka ini berarti tanpa tulisan. Nah, Ibu jelaskan lagi dalam buku kehidupan masyarakat pada masa praaksara, masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Nah, ini dijelaskan dalam karya Triworo Setyaningsih. Bangsa Indonesia sendiri ini mengakhiri masa praaksara sekitar abad ke-4 Masehi dengan adanya prasasti pada Yupa yang berangkat tahun abad 5 Masehi di Kutai, Kalimantan Timur. Ada yang udah pernah ke Kutai? Belum Bu. Besok kalau libur semester coba kalian ke sana ya. Kalian lihat-lihat situs prasejarah di sana, belajar di sana. Kalian pelajarilah apa yang ada di sana. Jadi tidak hanya belajar di sekolah saja. Jadi kalian bisa ngerti juga sejarah yang sebenarnya itu seperti apa. Karena kalau nggak kita yang mengingat sejarah, siapa lagi kan ya? Ya Bu. Kita study tour ya Bu. Ya, kapan kalian mau study tour? Akhir semester Bu. Akhir semester Bu. Sudah ada bilang sama wali kelas? Alhamdulillah belum Bu. Kok belum sudah merencanakan kalian ini? Karena Bicara dulu ya. Kepengen Bu. Kepengen banget ya kalian ya? Iya Bu, menambah wawasan. Ya, bagus itu. Besok kalau ada waktu kalian bicarakan sama ketua kelas, kalian runding ketua kelasnya ya. Iya Bu. Terus kalian bilang sama wali kelas, bilang juga sama orang tua. Ya, Nah, Bu. usahakan kalian juga menabung dari awal biar kalian tidak terlalu membebankan orang tua. Iya Bu. Ya, kita lanjut. Tadi Zahra ya? Iya Bu. Berpendapat itu pada masa tahap kuarter. Iya. Kenapa pada masa kuarter? Karena itu Bu, katanya kan pada zaman kuarter sudah ada mulai adanya kehidupan manusia yang lebih sempurna. Ada yang berpendapat lain? Saya Bu, Ya, silakan. seharusnya masuk ke tersier karena di situ reptil raksasanya sudah perkembangannya itu kayak sudah menghilang gitu karena udah adanya binatang mamalia. Jadinya dinosaurus kan Bu tadi? Iya. Dinosaurusnya tuh kayak mulai punah gitu nah. Ya, sebenarnya tuh di masa tersier ini kan sudah terjadi pemanasan global ya kan. Nah, sebelum terjadi pemanasan global ini kan lapisan es di muka bumi itu kan masih cukup tebal. Nah, dengan adanya pemanasan global lalu mulailah mencair. Nah, hewan-hewan purba yang tidak dapat menyelamatkan diri ini kemudian terkena dampak dari pemanasan global, lalu lambat laun dia punah karena tidak memiliki tempat tinggal dan habitatnya itu kan rusak. Jadi semuanya mulai terbentuklah laut, mulai pokoknya
mulai mencair es itu, mulai mencair gitu. Lanjut. Nah, kalau di sini kalian misalkan bertanya, Bu, masa praaksara itu dimulai pada masa kapan sih? Nah, masa praaksara itu dimulai sejak mulai munculnya manusia purba. Nah, manusia purba ini muncul sekitar 65 juta tahun yang lalu. Nah, itu sekitar terjadi pada masa Neozoikum atau Kainozoikum. Nah, karena kan pada masa ini nih bumi sudah stabil. Jadi dia suhunya tuh sudah mulai stabil, dan makhluk hidup tuh mulai dari reptil, dan manusia ini juga tuh sudah mulai bisa berkembang. Jadi sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan di bumi pada masa ini. Nah, selanjutnya proses alam terjadinya kepulauan Indonesia. Nah, kalian ada yang tahu nggak terjadinya evolusi itu bagaimana? Terjadinya evolusi bumi. Terjadinya evolusi bumi. Itu kan proses evolusi bumi itu kan ada dibagi menjadi beberapa periode. Nah, coba ada yang tahu, bisa kalian jelaskan di antara periode-periode itu ya. Dibaca nggak materinya? Ada 4 Bu. Ya. Apa aja? 1 tadi Azoikum, 2 Paleozoikum, 3 Mesozoikum, 4 Neozoikum. Itu apa bisa nggak jelasin, menjabarkan apa pengertian dari Azoikum, Paleozoikum, dan selanjutnya itu? Siapa yang mau jelasin? Raisa Bu. Bisa nggak Raisa? Azoikum yaitu zaman sebelum adanya kehidupan pada saat ini. Bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi. Waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. 2. Paleozoikum yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah yaitu zaman purba tertua. Pada saat ini sudah meningkatkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 tahun. 350 juta tahun. 350 juta tahun. 3. Mesozoikum yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun. 4. Neozoikum yaitu zaman purba baru yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk-makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Sudah Bu. Nah, di sini proses evolusi alam semesta ini kan memakan waktu. Waktu itu disebut kosmologis, yang terjadinya itu sampai beribu-ribu juta tahun. Ada nggak yang bisa jelasin apa itu kosmologis? Coba kalian buka materi yang sudah Ibu kirimkan, kalian baca, kalian pahami pengertiannya, terus jelaskan ya. Ibu kasih waktu 3 menit sambil kalian lihat materinya. Ibu absen ya. Iya Bu. Lintang. Apa Bu? Oh, yang tadi Alpa ini ya? Iya Bu. Sering ya dia nggak masuk. Sering Bu. Sama guru-guru lain juga kayak gini. Iya kadang bolos Bu. Bolos. Iya. Dia Bolos tadi berangkat kemana? Bu. Kantin. Kadang kalau pas pelajaran. Tapi datang ke sekolah. Datang. Cuman nggak masuk kelas gitu ya? Iya. Kan kalau hari ini dia nggak masuk Bu. Memang nggak datang ke sekolah? Enggak. Belok mungkin Bu ke tempat tongkrongan. Ngerti Bu. Udah kebiasaannya dia. Iya Bu. Si ST aja Bu. Wah, gawat ini. Kalau terus-terusan kayak gini bisa jadi bibit unggul dia. Guys. Bahaya. Raisa, Zahra, Ada Bu. Juliana, Ada Bu.
udah dapat? Ada yang mau jelasin? Ayo, siapa yang mau jelasin? Zahra, Bu. Yaudah, Zahra jelasin. Kosmologi dalam bahasa Yunani adalah kosmos yang berarti dunia dan logos yang berarti ilmu. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur dan sejarah alam semesta berskala besar. Secara khusus, ilmu kosmologi ini berhubungan dengan asal mula dan evolusi dari suatu subjek. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa kosmologi ini berhubungan dengan bagaimana evolusi bumi ini terjadi melalui 4 periode tadi, Asozoikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. Nah, merujuk pada tarik bumi di atas, sejarah di Kepulauan Indonesia itu terbentuk melalui proses yang sangat panjang. Nah, sebelum bumi didiami oleh manusia, kepulauan ini dulunya diisi oleh flora dan fauna. Jadi ukurannya itu masih sangat kecil ya, masih kecil-kecil, nggak kayak sekarang gitu kan udah tinggi-tinggi gitu. Nah, alam juga kan harus mengalami evolusi yang terus-menerus. Supaya apa? Supaya ketemu keseimbangannya, bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim dan perubahan kondisi alam. Nah, sehingga kalau sudah mereka bisa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim, nah makhluk-makhluk bumi yang ada di dalamnya ini, seperti kita ini, manusia dan hewan gitu, itu bisa beradaptasi, bisa berkembang biak dan bisa menyeleksi alam, intinya bisa tinggal di dalamnya gitu. Nah, kan ada beberapa teori mengenai terbentuknya bumi. Ada yang bisa menyebutin teori apa aja? Teori ledakan besar, teori kabut nebula, teori planetisme, dan teori pasang surut gas. Bisa dijelasin? Teori ledakan besar atau teori Big Bang mungkin menjadi salah satu yang paling terkenal. Teori ini menyebutkan bahwa bumi terbentuk selama puluhan miliar tahun. Mulanya terdapat gumpalan kabut raksasa yang berputar pada porosnya. Putaran tersebut menyebar bagian-bagian kecil dan ringan dari kabut terlempar keluar dan berkumpul membentuk cangkram raksasa. 2. Teori kabut nebula. Teori pembentukan bumi yang selanjutnya dinamakan dengan teori kabut nebula. Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant di tahun 1755 yang kemudian disempurnakan oleh Pierre de Laplace di tahun 1796. Karena itu teori ini juga sering dikenal sebagai teori kabut Laplace. Teori ini menyebutkan bahwa di alam semesta terdapat gas yang berkumpul menjadi kabut nebula. 3. Teori planetisme. Teori ini menyebutkan bahwa matahari tersusun dari gas yang bermassa besar. Pada satu titik, bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dengan matahari sehingga hampir menjadi tabrakan. 4. Teori bintang kembar. Teori pembentukan bumi yang terakhir dikenal dengan sebuah teori bintang kembar. Teori ini dicetuskan oleh ahli astronomi Raymond Arthur Clayton. Menurutnya, galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Salah satu bintang tersebut meledak dan menyebarkan banyak material yang terlempar. Karena bintang yang tidak meledak memiliki gaya gravitasi yang kuat, sebaran pecahan ledakan bintang lainnya mengelilingi bintang tersebut. Nah, dari teori yang sudah dibacakan oleh teman kalian tadi, menurut kalian teori mana yang banyak dipercayai dan dianggap lebih akurat gitu? The Big Bang Theory, Bu. Kenapa?
Ya maksudnya ledakan besar itu kayak ledakannya tuh ledakan yang terkenal gitu. Maksudnya gini ya, mungkin eh, teori ini lebih mendekati karena alam semesta itu kan tadinya hanya berbentuk gumpalan gas. Gumpalan gas ini kan mengisi seluruh ruang semesta ini kan. Nah, kalau dilihat menggunakan teleskop, nah ini nih akan luasnya mencapai radius 500 juta tahun cahaya. Nah, gumpalan gas itu ketika meledak dengan satu dentuman aja itu ledakannya sudah kenceng banget itu. Nah, dari teori inilah kemudian dapat dipercaya bahwa teori ini memang dianggap paling mendekati bagaimana terbentuknya evolusi bumi. Nah, karena ledakan tadi itu kan yang tersisa itu hanya energi. Energi ini berupa proton, neutron, dan elektron. Nah, ledakan ini kemudian menimbulkan gelembung-gelembung alam semesta. Dia menyebar ke seluruh penjuru, kemudian membentuk galaksi-galaksi bintang. Galaksi bintang, kayak planet-planet yang lain gitu. Nah, kemudian karena bumi ini hanya terdiri dari satu titik kecil antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Nah, ada juga ilmuwan astronomi yang mengibaratkan bahwa galaksi bintang-bintang itu tak ubahnya seperti kumpulan anak ayam yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari induknya. Selanjutnya mengenai proses terbentuknya pulau-pulau di Kepulauan Indonesia. Nah, Kepulauan Indonesia ini kan diibaratkan itu terletak di atas tumpu api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Nah, inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Makin ke dalam tekanan dan suhunya semakin tinggi. Pada suhu yang tinggi itu material akan meleleh sehingga material di bagian dalam bumi selalu berbentuk cairan panas. Suhu tinggi ini terus-menerus bergejolak mempertahankan cairan sejak jutaan tahun lalu. Nah, ketika ada celah lubang keluar, cairan tersebut keluar berbentuk lava cair. Nah, lava cair ini kemudian mencapai di permukaan bumi. Karena dia udah mulai keluar, jadi suhunya menjadi lebih dingin dan dari ribuan derajat itu kan dia suhu normalnya hanya sekitar berapa? 30 derajat. Nah pada cairan ini karena terkena suhu yang tingginya 30 derajat tadi, dia kemudian semakin lama semakin membeku. Nah, kemudian terbentuklah batuan atau yang disebut kerak. Nah, batuan ini kan lalu melapuk ya, melapuk dan mulai terbentuk menjadi tanah. Kita lanjutkan materi yang kedua, zaman praaksara di Indonesia. Ada yang tahu nggak pembabakan zaman praaksara itu terbagi menjadi berapa? 4, Bu. Apa aja? Jelaskan, Juliana. 1. Asozoikum, yaitu zaman sebelum adanya kehidupan. Pada saat ini bumi baru terbentuk dengan suhu yang relatif tinggi, waktunya lebih dari 1 miliar tahun lalu. 2. Paleozoikum, yaitu zaman purba tertua. Pada masa ini sudah meninggalkan fosil flora dan fauna, berlangsung kira-kira 350 juta tahun lalu. 3. Mesozoikum, yaitu zaman purba tengah. Pada masa ini hewan mamalia atau menyusui, hewan amfibi, burung dan tumbuhan berbunga mulai ada. Lamanya kira-kira 140 juta tahun lalu. 4. Neozoikum, yaitu zaman purba yang dimulai sejak 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dapat dibagi lagi menjadi 2 tahap, yaitu tersier dan kuarter. Zaman es mulai menyusut dan makhluk tingkat tinggi dan manusia mulai hidup. Cukup, Bu. Ada
sebutkan namanya ya. Saya Bu, Ya, siapa namanya? Zahra. Ya, silakan Zahra. Zaman tersier adalah zaman yang menghilangnya reptil raksasa pada ulangin ya Bu. Iya, iya. Zaman tersier adalah zaman yang menghilangnya reptil raksasa dan berkembangnya binatang mamalia. Pada zaman tersier, jenis reptil raksasa mulai lenyap dan jenis binatang menyusui mamalia berkembang pesat. Sedangkan zaman kuarter adalah zaman di mana adanya kehidupan manusia yang lebih sempurna. Zaman kuarter merupakan zaman yang terpenting karena mulai ada kehidupan manusia yang lebih sempurna. Nah, kalau di bumi ini kan ada jenis apa namanya hewan purba. Nah, hewan purba seperti apa yang kalian tahu, dinosaurus ya. Nah, itu punahnya kira-kira pada masa apa? Masa Neozoik Bu? Enggak, maksudnya yang ya itu di tahap mana? Zaman kuarter. Kenapa? Kenapa masa kuarter? Karena udah adanya kehidupan manusia yang lebih sempurna. Wilayah di Kepulauan Indonesia ini merupakan titik temu di antara 3 lempeng, yaitu ada lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Nah, pergerakan lempeng-lempeng tersebut dapat berupa subduksi atau pergerakan lempeng ke atas, abduksi pergerakan lempeng ke bawah, dan kolisi tumbukan lempeng. Nah, pergerakan lain dapat berupa pemisahan atau divergensi atau terjadinya suatu tabrakan antara lempeng-lempeng. Nah, pergerakan mendatar berupa pergeseran lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga saat ini. Makanya masih sekarang tuh masih sering terjadi gempa bumi kayak gitu. Itu karena adanya pergeseran lempeng bumi. Nah, pergeseran lempeng bumi itu efeknya juga beda-beda, nggak semuanya sama. Namun semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan terjadinya gempa sepanjang waktu. Nah, seperti yang pernah terjadi di wilayah mana itu, Palu ya? Palu ya yang terkenal itu, yang waktu itu sempat booming, terus terjadi juga di Banten dan banyak sebenarnya ya wilayah kita yang rawan sama pergeseran lempeng yang mengakibatkan gempa bumi gitu. Nah, materinya kan sudah kita bahas, jadi Ibu minta sekarang kalian buat kesimpulan dari materi-materi yang sudah Ibu kasih tadi. Silakan dibaca, dibuat kesimpulannya. Ibu kasih waktu 2 menit ya. Bu, boleh nanya nggak Bu? Boleh. Yang di paragraf terakhir itu, yang di bagian terakhir itu yang namun semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Itu maksudnya tuh wilayah Indonesia tuh apa dikatakan secara tektonis itu tuh di mana? Kan wilayah Indonesia kan terletak di jalur khatulistiwa ya. Ya. Karena itulah wilayah Indonesia kan juga nggak semuanya aman, apalagi di Pulau Jawa gitu. Kalau kita masih mending lah ya kan di Pulau Sumatera gitu. Kalau di Pulau Jawa banyaknya gunung-gunung berapi, itu juga apalagi sekarang kondisi iklim cuaca kita nggak menentu. Nah, jadi itu sangat aktif karena ya memang kita memang kondisi geografis wilayah Indonesia tadi kan wilayah kita juga diapit oleh banyak benua ya, termasuk wilayah Indonesia ini termasuk wilayah yang sangat strategis bisa dikatakan seperti itu, dan gunung-gunung berapi pun banyak tumbuhnya di Indonesia. Terlebih lagi yang gunung yang berapi yang sangat berbahaya kayak gunung Anak Krakatau, gunung berapi yang di Jawa tuh, yang di Jawa Timur atau di mana itu. Nah, itu juga bisa sangat berpengaruh juga buat kondisi wilayah kita. Gimana kesimpulannya sudah dapat? Siapa yang mau menyampaikan dulu? Silahkan. Juliana Bu katanya. Siapa? Zahra Bu. Aisyah. Baik Aisyah.
dioper-oper gitu. Itu Bu mau nyari kepastian dulu Bu. Biar Masih nggak digantung disakitin soalnya. Bu. Tahu. Sambil nunggu kalian mencari, jadi nanti ketua kelas selesai mata pelajaran saya silakan ambil tugasnya di kantor ya. Siap, Bu. Karena tugasnya masih ada di laptop belum ibu print, jadi silakan kamu ambil, nanti dibagikan sama temennya, minggu depan kalian kumpulkan. Nah, selain itu juga nanti ketua kelas ngambil tugasnya bukan cuma tugas individu aja ya, kalian juga buat tugas kelompok. Kalian bisa diskusi buat PowerPoint aja, masalahnya nggak usah, buat aja PowerPoint. Nah, kalian diskusikan materi yang selanjutnya nanti ya. Materinya nanti biar ketua kelasnya yang ngambil di kantor ya. Ya Bu. Bu, kita pakai PPT itu kelompoknya milih sendiri apa dari ini? Kalian aja yang buat kelompoknya, biar kalian juga lebih mandiri. Bu, yang Tapi jangan ini ya, nanti yang pintar berkumpul sama yang pintar, yang nggak aktif berkumpul sama yang nggak aktif, nanti nggak jadi kalian campur ya. Bu, yang lintak itu dia nggak masuk hari ini, dimasukin kelompok kamu. Masukin aja nggak apa-apa. Nanti kalian kasih tahu apa aja tugasnya sama temennya kalau ada yang nggak masuk juga. Ya Bu. Buat di buku tugas ya, yang tugasnya itu nanti tugas individunya. Ya Bu. Gimana kesimpulannya? Bu, kesimpulannya dikit nggak apa-apa Bu? Nggak apa-apa, yang penting kalian dari bahasa kalian sendiri lah paham, yang penting kalian tuh paham gitu apa yang kita pelajari tadi. Silakan. Aisyah, Juliana. Ayo, jangan malu-malu. Dari urutan nama lah. Zahra dulu. Bisa. Juga aku. Iya, sampai Diana. Ya, Juliana. Kesimpulannya adalah kita bisa mengerti tentang zaman praaksara dan periode-periodenya. Maka jika ingin melihat hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat kita temukan. Ada lagi? Yang ini yang materi kedua nggak kamu simpulkan juga ya? Belum. Materi kedua juga ya? Semuanya dong. Kayak mana sih? Cuman Kan pula. kita belajarnya ada 2 materi hari ini, jadi dibuat semua. Untuk pertemuan minggu depan ibu nggak mau ya ada yang alfa bolos lagi kayak gini. Siap Bu. Nanti kalian ketinggalan pelajaran terus. Ini kan kelas. Nanti ibu nggak bisa bantu nilai kalian kalau kalian bolos-bolos kayak gitu. Bu, Ya apa adanya itulah yang ibu kasih ke wali kelas kalian. Bu, kalau nggak naik kelas kan nanti jadi murid kesayangan. Mau kalian kayak gitu? Mamanya jadi artis, Bu. Ya nggak apa-apa kalau mau jadi sesuatu di kelasnya. Iya Bu, jadi Seret. seret. Nanti kelas sendiri kamu di sini. Oh, bisa. Juliana ditambahin lagi ya yang materi kedua. Ya, Bu. Ayo Zara. Zara Bu. Praaksara berasal dari 2 kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman praaksara disebut dengan zaman kehidupan sebelum mengenal tulisan. Ada banyak teori tentang pembentukan bumi, salah satunya teori dentuman besar atau yang sering disebut dengan The Big Bang Theory, yang dikemukakan oleh Stephen Hawking. Wilayah kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil sehingga rawan gempa sepanjang waktu. Sudah Bu? Yang praaksara tadi sudah. Sudah. Satu lagi Raisa. Juliana sudah.
waktunya mepet ini, nanti kalian terlambat loh pulangnya. Besok juga kita minggu depan ada kuis ya. Kuisnya untuk tambahan nilai harian kalian. Ya kita nggak usah pakai mid semester, kuis aja. Nanti sesudah kalian presentasi kita adakan kuis. Ini dibacanya dari kesimpulan pertama, Bu. Iya, dari kesimpulan pertama sampai kesimpulan kedua. Kesimpulannya adalah kita bisa mengerti tentang zaman praaksara dan periode-periodenya. Maka jika ingin melihat hasil-hasil kebudayaan manusia adalah dengan melihat beberapa sisa peninggalan yang dapat ditemukan. Selain itu, materi yang terdapat di alam semesta mulai berdesakan satu sama lain dalam kondisi suhu dan kepadatan yang sangat tinggi, sehingga hanya tersisa energi berupa proton, neutron, dan elektron yang bertebaran ke seluruh arah. Posisi pulau-pulau di Kepulauan Indonesia terletak di atas tungku api yang bersumber dari magma dalam perut bumi. Inti perut bumi tersebut berupa lava cair bersuhu sangat tinggi. Sebagian wilayah di Kepulauan Indonesia merupakan titik temu di antara tiga lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia di selatan, lempeng Eurasia di utara, dan lempeng Pasifik di timur. Kesimpulan, dapat mengerti apa itu zaman praaksara dan kapan dimulainya zaman praaksara dan kapan zaman praaksara itu berakhir. Selanjutnya, proses evolusi alam semesta itu memakan waktu kronologis yang sangat lama sampai beribu-ribu tahun. Terjadinya evolusi bumi sampai adanya kehidupan memakan waktu yang sangat panjang. Pergerakan mendatar berupa pergerakan lempeng-lempeng tersebut masih terus berlangsung hingga sekarang. Pembentukan lempeng-lempeng tersebut menimbulkan dampak yang berbeda-beda. Namun, semuanya telah menyebabkan wilayah Kepulauan Indonesia secara tektonis merupakan wilayah yang sangat aktif dan labil hingga rawan gempa sepanjang waktu. Ya, saya rasa sudah cukup paham. Cukup dulu untuk materi pertemuan hari ini. Silakan kalian siap-siap, ketua kelas pimpin doa. Nanti jangan lupa sebelum pulang ambil tugasnya di kantor ya. Ibu, Silakan. siap-siap sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya. Bu tadi tugasnya ini dikumpul nggak semuanya? Bisa aja. Sekalian sama tugas yang untuk minggu depan. Oke, terima kasih. Jadi, ya, Bu.